Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kita mulai agak senyum-senyum kecil karena kita akan melihat analisa statement dari Bung Kodari dan juga Bung Zulpan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tapi kalau bicara Anies, ya ini kira-kira menurut Abang nih Bang, ini kira-kira Anies akan maju nggak calon gubernur di Jakarta ini? Ya, saya kira begini. Harapannya kan tadi PKS mendukung Anies, tapi kan PKS sudah mengatakan akan mendukung mencalonkan Sohibul Iman, mantan wakil presiden PKS, Mantan presiden PKS yang juga mantan wakil ketua DPR. ya kemudian masih wakil ketua Dewan Suro. Oh iya iya. Dia sekarang, Iya iya iya. ya kan? Iya iya. PKS. Iya iya. Dan kalau kita lihat memang cukup populer sih Sohibul Imam, ya. Sohibul Iman ya. Iman ya. Orangnya supel, dari segi intelektualitas tidak diragukan, ya. Islam moderat. Kan selama ini PKS dianggap Islam yang keras, tapi kan sosoknya Sohibul Imam ini orang yang moderat. Oh, tahu dari mana Bang? Hah? Ya beberapa kali ngobrol. Oh, beberapa kali ngobrol. Ya. Waktu dulu saya masih di Nasdem, kan sering itu ketemu antara PKS dengan Nasdem, ya, dengan Demokrat untuk mengusung Anies itu kan. Kita sering ketemu. Saya kira pikiran-pikirannya moderat lah. Ya, kemudian dia kalau nggak salah lulusan Jepang juga ya. Nah, jadi saya kira Anies tanpa PKS itu berat. Jadi kira-kira PKS nggak akan dukung Anies? Sudah ada statementnya. Sudah ada. Jadi singkatnya ujungnya Anies maju apa enggak nih Bang? Kalau saya lihat Majulah. PDIP pasti berpikir panjang, Iya. ya. Untuk mencalonkan Anies. Ya kalau enggak PDIP bunuh diri. Bunuh diri. Karena kan bicara konstituennya bertahun-tahun bertarung, ya kan? Nah, dari sisi Anies sebenarnya harus berpikir jangan hanya sekedar dia diusung, bisa jadi calon. Kan yang harus dipikirkan tuh terpilih atau Ya, tidak, betul. bisa menang atau tidak. Ya kan? Iya iya iya. Karena kecenderungan konstituen PDIP, ya kan, boleh saja misalnya PDIP dari segi elit mencalonkan Anies, tapi bagaimana dengan bawahnya, ya kan, gitu, dengan netizen, dengan Gen Z-nya yang selama ini lihat di medsos, mereka bertarung di Betul, medsos betul banget, misalnya, ya kan, yang banyak juga resistensi terhadap figur Anies misalnya. Anies tuh harus berpikir gitu. Jangan hanya sekedar bisa maju, tapi ada yang harus dia pikir tuh, saya bisa menang nggak setelah maju. Nah, ini kan perlu analisis. Jadi jangan emosional. Jangan Ya, gegabah. jangan emosional. Iya iya. Gitu. Nah, apalagi PKB. PKB itu kan pengaruhnya cukup kecil ya. Kalaupun nanti mungkin PKB dengan PDIP ya. Kalaupun jadi, Iya iya. jadi Anies kalau jadi itu PKB dengan PDIP. Nah, terus melawan PKS. Saya nggak tahu PKS ini bisa juga gabung sama Nasdem nanti. Iya iya. Iya Ya kan? Bisa juga dengan Demokrat. Ya kan? Nanti muncul lagi kekuatan satu lagi ini, yang penting bukan Anies dan bukan PDIP. Ini kan ada kubu satu lagi nih. Ya kan? Iya. Yang penting bukan Anies, bukan PDIP. Iya iya iya. Nah, jadi kita lihat seru juga ini DKI. Iya. Bagaimana menurut Mr. Q? Kalau Jakarta saya kira pertama-tama mungkin calon yang hampir pasti menurut saya adalah Ridwan Kamil ya. Ya. Karena didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kalau kita bicara pencalonan, maka nomor satu itu adalah soal partainya ada dua atau tidak. Kalau PDI sendiri belum cukup, Ya. PKS sendiri belum cukup. Tetapi Koalisi Indonesia Maju ini, ya dengan yang ada sekarang ini sudah lebih daripada cukup. Ya. Nah, tinggal nanti lawannya Ridwan Kamil ini siapa? Bisa Anies, bisa juga mungkin Sohibul Iman. Andika. Sohibul Iman. Poinnya adalah menurut saya ini masih bisa dua pasang, bisa juga 3 pasang. tiga pasang. Karena di luar Koalisi Indonesia Maju, menurut saya blok suara berikutnya itu kata kuncinya ada di koalisinya PDIP dan koalisinya
PKS. Per hari ini dengan kondisi PKS mengajukan Sohibul Iman sebagai calon presiden, calon gubernur, maka kemudian ya kita bisa mengatakan bahwa ya kita Anies tuh kehilangan partai politik ya. Dia bisa aja dengan PDI, tapi seperti abang bilang kalau dia dengan PDI ya, komplikasinya betul luar biasa. Ya. Baik buat Anies sendiri, buat PDI sendiri. Gitu. Karena itu saya lebih berpikir bahwa PDI itu lebih mungkin mengajukan Ahok misalnya, atau Risma misalnya, atau misalnya Abdullah Azwar Anas barangkali. Dan intinya sih kita masih mau melihat apakah paslonnya ini akan ada 2 atau 3 pasang. Tetapi yang penting adalah bahwa pada bulan November kita kan akan masuk kepada pilkada, Bang. Nah, pilkada ini ya dia adalah bagian dari pemerintahan Indonesia. Presiden, wakil presiden sudah ada. Kemudian kita bicara mengenai gubernur, lalu bicara mengenai bupati dan wali kota. Paling yang saya bisa katakan begini, dari pengalaman keliling Indonesia, ngelihat pembangunan, ngelihat wilayah, ketemu dengan gubernur, bupati, wali kota. Memang sebisa mungkin nih pesan saya ya, bahwa kepala daerah itu harus melihat keunggulan daerah itu apa sebetulnya. Harus menyesuaikan dengan kondisi daerah. Balik lagi misalnya seperti Lampung gitu. Lampung itu ya nggak usah neko-neko. Dia fokus aja kepada pertanian, kepada peternakan. Pertama, alamnya memang kondisinya seperti itu. Nggak bisa nyari tambang di Lampung, nggak ada tambang kecil. Ya, kalaupun ada kecil. Dan notabene sebetulnya ya dengan kelebihan itu, Lampung itu bisa sangat-sangat survive. Karena dia akan menjadi supplier bagi Jakarta dan supplier bagi Sumatera Selatan. Dan sebetulnya selama ini juga sudah berjalan seperti itu. Yang saya tahu hubungan atau komunikasi Pak Arinal dengan Pak Jokowi itu relatif baik ya. Karena notabene waktu Pak Jokowi itu adalah gubernur, Pak Arinal waktu itu adalah sekda. Jadi kebutuhan-kebutuhan di Jakarta itu kan dipenuhinya dari Jawa Barat, dari Banten, dan dari Lampung. Mayoritas 3 provinsi itu. Apalagi gula ya, pabrik gula besar nomor 1 di Indonesia. Salah satu yang terbesar memang dari Lampung. Jadi kita bicara kepala daerah, dia harus mengoptimalkan potensi apa yang ada di daerahnya. Dan menurut saya nanti pada titik itulah kemudian kita akan mencapai kemandirian, kita akan mencapai kemakmuran. Karena apa? Hal-hal yang bersifat pokok, semua kebutuhan itu sudah ada suppliernya masing-masing, Bang. Yang paling repot memang menjelaskan tentang potensi Jakarta ya. Nanti misalnya seorang apa potensi Jakarta, tentu ada yang lain-lain, tapi muncul juga itu klub ya kan. Karaoke. Itu kan di sini Bang, bisnisnya ini kan MICE, Bang. Meetings conventions, hal-hal semacam itu. Jadi ini karena ini adalah pusat ekonomi dan sebelumnya adalah ibu kota, maka kemudian kantor-kantor perusahaan itu ada di Jakarta semua. Kantor pusatnya ada di Jakarta semua. DKI. Jadi orang datang ke sini untuk doing business, Bang. Ketemu dengan kolega, datang ke kantor pusat, koordinasi. Jadi menurut saya MICE. Nah, kalau bicara MICE berarti ya penataan wilayah. Bagaimana supaya jangan banjir, gimana supaya jangan macet. Wah, akan luar biasa loh Indonesia itu, Jakarta itu kalau misalnya macetnya sangat-sangat berkurang. Gitu. Berarti kan kita kata kuncinya adalah transportasi umum. Bagaimana transportasi umumnya supaya sangat baik sehingga akhirnya orang itu mengalami disinsentif untuk menggunakan mobil pribadi. Kota-kota besar kan kayak London segala macam, orang kan walaupun punya mobil, Bang, males bawa mobil. Kenapa? Satu, biaya besar. Yang kedua, menggunakan transportasi umum itu sudah sangat nyaman dan yang pasti lebih sehat. Kenapa? Orang jalan, Bang. Jalan dari rumah ke stasiun, dari stasiun ke kantor. Orang tuh jalan itu sehat. Besok-besok kita insya Allah jalan. Siapapun menuju Jakarta, hemat saya harus berpikir bagaimana menciptakan sebuah moda transportasi umum yang memungkinkan orang untuk bergerak dari satu titik dengan titik yang lain dan lebih cenderung kepada kendaraan umum. Itu kata kunci. Ya, kita kan kalau di luar negeri ya, kemanapun kita pergi, mulai dari Malaysia, Singapura, Australia sampai ke Eropa dan Amerika, kita kan dari hotel itu tinggal cari
jarang kita naik taksi atau jarang juga kita gunakan mobil ya. Selalu kan kita cari kan stasiun, stasiun kereta kan, Betul. supaya kita lebih gampang aksesnya kemana-mana. Betul. Satu murah, Betul. kemudian ya kita bisa sampai kemanapun yang kita mau, tempat tujuan kita pergi. Benar. Nah, jadi di sini belum berbudaya aja Mindset. itu, ya orang masih. Kalau di Tokyo misalnya, konglomerat itu nyebrang jalan biasa, Iya, betul banget ya. ya kan? Betul. Mereka pakai dasi, orang kaya semua orang tahu. Betul. Dia konglomerat di Jepang atau di Korea, mereka nyebrang betul jalan banget. tuh biasa. Betul. Yang penting Kalau rekening di sini tebal. kan Dan juga handsome tato sampai atas muka. Jangan kamu macam-macam aura dia super sayang. jarang, ya kan? Ya memang beda ya, beda. Iya. Ketertiban dan Iya. keteraturan lalu lintasnya Iya. berbeda. Di sini ditabrak nanti ya. Tapi ini mending Bang, Jakarta ini jauh lebih mending loh dibandingkan dengan sebagian negara lain. Misalnya kayak saya pernah ke Bangladesh Bang. Itu mengerikan Bang. Ya, jangan Saya- dibandingkan. Perindapan. Aduh ya Allah, perindapan dibandingkan. Sudah beda aja. Jadi maksudnya kan kita cerita kepada Ya, kita cari kota di mana yang netizen, Jakarta bisa ya. unggul ya. Ya kita kan bicara mana yang masih Iya. terbelakang, Iya, iya. mana yang Betul. sudah maju. Indonesia dulu seperti apa, sekarang seperti apa, ke depan mau bagaimana. Ya. Jadi dalam memberikan Ada. gambaran-gambaran itu kan kita kasih contoh-contoh. Dan Mr. Q tidak salah. Saya nggak tahu apakah masa Sutioso atau masa Poke itu. Ketika kita ingin bikin busway, kita kan bandingannya dengan Bolivia. Bogota, Iya. Bolivia kan? Iya. Nah, Kolombia Bang. Kolombia ya. Kolombia. Harusnya kan kita bandingkan dengan China, Malaysia gitu kan? Iya. Anyway begini, saya waktu ke Dhaka itu memang surprise Bang. Saya nggak nyangka bahwa ternyata kita takut-takut di Jakarta itu nggak ada apa-apanya dengan di Dhaka. Jadi kalau di Dhaka itu Bang, ini mobil mau belok kanan, ini mobil mau belok kiri. Itu dia pokoknya ngebut sengebut-ngebutnya sampai kira-kira last minute set baru ngerem. Itu skill. Sekali itu Bang. Iya. Itu sama dengan di India kan? Di Oh, India ya, itu perindapan. asuransi tumpur. Hah? Asuransi itu bangkrut banyak di India. Bangkrut ya? Ya karena Iya. tiap hari orang tabrakan asuransi Iya, iya. asuransi kan, Iya, ada iya. kupingnya hilang asuransi lagi, Iya, tangan hilang, akhirnya tutup. Saya lihat mobil-mobil di Dhaka itu nggak ada yang mulus sih, banyak semua. Jadi ya apapun perasaan dan situasi Anda terhadap Indonesia ya sebetulnya kalau Anda tahu kehidupan di negara Ya, lain. betul. Pandai-pandai bersyukur. Ya. Jangan terlalu sering nengok ke kata atas. Abang bilang tadi di sini nggak ada Jos. ayam nggak ada telur masih bisa makan yang lain. Ya, ya. Ya. Memang luar biasa ya Indonesia ini. Tapi saya kembali lagi, Mr. Q nih. Kita ngomong-ngomong begini aja udah hampir 47 menit nih ya. Oh gitu ya? Iya. Kan Pak Jokowi ini kan kira-kira tinggal kalau ke Oktober tuh tinggal berapa Betul, bulan Bang, lagi? betul. Juli, 4 bulan lah. Agustus, September. Oktober. 4 bulan lagi kan? Iya 4 bulan. Nah, sebenarnya kan orang masa di akhir periode, Iya, iya. ya, apalagi sudah terpilih presiden baru. Iya, Harusnya 4 Itu tahun kan lagi biasa, harusnya. kondisinya kan menurun. iya. Tetapi kan Mr. Q mengatakan tadi, justru kalau kita lihat Pak Jokowi ini Ya. sebagai presiden, Ya. itu dari hasil Iya. survei Kompas Iya. Iya, itu makin makin meroket. tinggi ya Mas ya. Setinggi. Nah, kira-kira ini Iya. baik secara politik, ekonomi, Ya. dan kesejahteraan, Ya. tadi sebagian memang sudah dijelaskan oleh Mr. Q, tapi mungkin secara politik ya, Iya. kemudian Iya. leadernya, kepemimpinannya ini seperti apa orang melihat? Ya pertama Pak Jokowi kan dari segi kebijakan memang diapresiasi ya oleh masyarakat. Misalnya kalau di Kompas sendiri ya itu kalau kita lihat ya, dan saya kira itu sama dengan survei-survei Ini mohon maaf, yang Mas. lain termasuk Agak-agak serak. saya kalau survei nasional. Jadi terganggu dengan serak. Puas tidak puas kepada Pak Jokowi. Kita di breakdown mereka yang puas itu alasannya apa? Infrastruktur, memberikan bantuan. Gitu. Itu dua elemen yang terbesar dari Iya. Pak Jokowi. Di sisi yang lain saya melihat memang apresiasi kepada kepribadian Pak Jokowi juga Iya, betul sangat banget. positif, masih sangat baik gitu. Beliau
merakyat, kemudian Betul. jujur, bersih, itu masih bertahan sampai sekarang dan Nggak ada yang mempersoalkan Nggak. dinasti ya. Hanya nggak ada hanya orang-orang kecil itu sekali aja. kalaupun ada ya. Ya. Orang juga Kecil nggak sekali, peduli ya, ya. karena Ya, yang betul, dilihat kan betul. hasil Bukan kerja omongan. ya. Betul. Ya pada akhirnya kan gini, ketika kita bicara sistem Indonesia pada hari ini ya demokrasi. Kalau demokrasi itu didefinisikan sebagai sistem di mana terjadi kontrol terhadap kekuasaan. Ya, demokrasi itu kan sudah diterima sebagai sebuah formula bahwa ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutifnya dipilih oleh rakyat secara langsung, legislatifnya dipilih oleh rakyat juga, partai politiknya banyak, nggak dibatasi. Ya. Ya, partai politik besar nggak besar tergantung pilihan rakyat, kan gitu kan. Kemudian ada yudikatif, jadi ini formula umum demokrasi. Kemudian kita punya pers bebas, bisa bicara, bisa Seenaknya, publikasi apapun juga. Media sosial berjalan, Itu ya. Iya. nggak ada pembatasan Betul, Mr. Iya. Pantu. terhadap Bahkan media sosial. orang di podcast Pada maki-maki hari ini. presiden santai Betul, aja. betul Iya. Bang Silvia. Enggak diciduk kan, seharusnya Iya. diciduk. Tinggal mau model yang podcast seperti apa Iya. kan. Iya. Akhirnya kan masyarakat juga yang menentukan mana yang ditonton, mana yang nggak ditonton, kan Iya, begitu kan, Bang? Iya. Gitu loh. Jadi sebetulnya semua prasyarat atau semua indikator demokrasi, sistem demokrasi itu hemat saya di Indonesia itu ada gitu. Dan pada akhirnya ya memang rakyat yang menjadi penentu, rakyatlah yang menjadi kunci gitu. Iya, iya. Jadi pengejawantahan konsep kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu hemat saya berjalan di Indonesia gitu. Bahwasanya kemudian rakyat itu paling menentukan pada masa pemilihan, ya memang begitu. Ya. Dimanapun juga Ya. begitu, di Amerika juga begitu. Setelah era pemilu ya yang menentukan ya partai politik, yang menentukan adalah parlemen, yang menentukan adalah presiden gitu. Iya. Ya kalau misalnya nggak sesuai dengan aspirasi, kinerjanya nggak bagus, ya nanti pemilu berikutnya nggak usah dipilih aja. Iya, betul. Kayak Donald Trump, dia tahu? Betul banget, Donald ya. Trump setelah satu periode nggak dipilih Kita lagi Joko oleh repot. rakyatnya. Iya. Dipilih seorang siapa sekarang? Biden. Nggak usah jauh-jauh lah. Megawati juga kan begitu. Iya. Ya. Saya tadinya nggak mau ke sana sih bang, abang balik. Shut the fuck up. Lu nggak, maksud saya kenapa jauh sekali contohnya Donald Trump. Megawati kan periode keduanya kan ya Iya, tidak terpilih. Itu lagi. kan dianggap zaman dulu beda gitu kan bang. Kita bicara zaman sekarang Kan gitu loh, Bang. pemilihan langsung juga. Iya. Iyalah bang. Oke bang. Hah? Iyalah, Bang. Tapi boleh saya lanjut Amerika dulu bang ya? Ini karena Ibu Mega ada darah Bengkulu, dekat sama Lampung, jadi Iya, tapi menghindar nih. tapi Bu Mega selalu mencitrakan diri sebagai orang Jawa Tengah kok bang. Sebagai orang Iya, Jawa. betul, orang betul Bali. Bang Kadari, betul. Oh, malah orang Bali ya? Orang- Iya. Orang Bali. Ya memang Ya, ada nggak begitu kelihatan kan anunya elemen apa suasana Bengkulunya ya? Bengkulunya kelihatan. ya, dia lebih menonjol Bali sama Jawa. Betul. Jadi balik lagi bang. Oke. Ya, Donald Trump nggak dipilih lagi karena dianggap nggak perform. Gitu. Iya. Tapi Donald Trump tetap dengan kepercayaan diri tinggi, dia berusaha untuk maju lagi. Jadi di meski mau pemilu. mengatakan ini Megawati nggak perform gitu ya? Hah? Biar nanti netizen aja yang komentar bang. Oh ya gitu. Kalau komentar aja Ya, biarkan masyarakat menilai. nanti netizen Oh, ya, Bang. gitu ya. Jadi intinya pada hari ini Donald Trump berusaha maju lagi dan dia masih punya pendukung. Dan pada hari ini pun saya mengatakan kemungkinan ini akan kontestasi ulang ini. Ri. Ini Biden lawan Trump jilid 2. Iya. Nah, apakah Trump nanti akan menang atau tidak? Ya kita lihat aja nanti. Lain. gitu. Kalau Trump menang itu bukan karena Trump itu hebat, karena Bidennya ancur-ancuran. Bisa begitu. Iya kan? Iya. Iya. Bisa begitu. Jadi hemat saya sih kita bicara situasi dan kondisi pada saat ini ya kita proporsional saja. Jadi sistemnya adalah demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem yang terbuka. Betul banget. gitu ya. Siapapun ya sejauh memenuhi persyaratan bisa masuk. Kesimpulan final, kesimpulan akhir itu ada di rakyat. Gitu. Dan itulah yang namanya demokrasi. Iya. Soal kemudian misalnya nanti dia bisa menjalankan pemerintahan atau tidak, hemat saya ya nanti waktu yang akan membuktikan. Dan dalam proses itulah kita kemudian partisipasi, bicara, ngomong, ya komunikasi gitu ya. Sehingga kemudian ya masukan-masukan itu akan bisa sampai kepada pimpinan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Yang jelas, yang menarik ya Bang ya, membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 ini adalah bahwa pemilu
nasionalnya, pelantikannya itu kurang lebih nggak jauh dengan pilkada. Jadi kita ini akan punya pemerintahan pertama kali ya saya kira ya, barangkali dalam era demokrasi, dalam reformasi ini, antara masa jabatan presiden dengan masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota itu akan kurang lebih bareng. Betul. Jadi ketika presiden mulai, bupati, wali kota, gubernur juga mulai. Iya. Nah harapannya itu juga akan membuat pembangunan kita menjadi lebih baik. Karena apa, waktunya timelinenya itu seiring sejalan antara tingkat pusat dengan tingkat daerah. Guys, kita akhiri saja. Memang kalau Bung Kodari langsung beranalisa atau mengeluarkan statement, pokoknya ho-oh tenan lah kalau kata Gus Samsudin kan. Dan ya saya ingin menanggapi apa yang Bung Kodari katakan tadi. Memang betul kata Bung Kodari, memang di lapangan itu sangat nyata elektabilitas Pak Jokowi itu memang masih tinggi sekali. Ini di daerah saya, di sekitar saya ini, waduh masya Allah. Pokoknya tidak ada, kalau membicarakan masalah dinasti politik, alhamdulillah belum pernah terdengar dengan saya lah, entah kalau dengan yang lain. Kalau keinginan masyarakat yang saya dengar ya banyak yang mengatakan ingin lanjut lagi katanya, 4 tahun lagi, jangan 4 bulan, ditambah 4 tahun lagi gitu. Nah pokoknya kita jangan bersusah hati atau jangan sampai kita bersedih hati, karena akan dilanjutkan dengan tentunya Pak Prabowo dan anaknya Pak Jokowi, yaitu Pak Gibran Raka Buming Raka, masya Allah. Dah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.